Jadi baik, perkenalkan nama lengkap saya Adriana Dilu, NIM 3121041. Saya dari program studi pendidikan biologi. Saya semester 2. Kali ini saya mengambil mata kuliah Etika Kristen dalam Bisnis. Kali ini saya akan memberi 5 motivasi tentang materi atau teori yang sudah dibagikan minggu lalu, yaitu tentang penciptaan kekayaan dan teologi kerja. Motivasi yang pertama itu adalah hidup bergelimang harta itu adalah keinginan setiap orang. Membeli barang-barang mahal itu adalah keinginan setiap orang, tetapi sadarkah kita bahwa dengan bergelimang harta itu akan membawa dampak negatif untuk diri kita dan juga orang lain. Kemudian yang kedua itu adalah kita hidup diberkati dan untuk memberkati. Oleh karena itu kita harus bekerja bukan untuk diri kita sendiri, tetapi orang lain, untuk juga pada orang yang membutuhkan. Oleh karena itu kita tahu bahwa di seluruh dunia ini banyak manusia yang diciptakan oleh Tuhan, tetapi dari opsi lain hanya beberapa manusia yang memiliki hati nurani dan jiwa atau iman bahwa yang membutuhkan adalah hal yang paling utamakan atau hal yang paling mendasar. Kemudian adalah motivasi yang ketiga, yaitu kita sebaiknya menjadi orang di sisi lain harus jadi orang yang dermawan sekalipun adalah orang yang kaya. Tetapi kita beribadah di mana-mana, dan contohnya kita beribadah di gereja ataupun beribadah di mana-mana yang menceritakan tentang teori memberi kepada orang yang membutuhkan. Seharusnya ibadah itu diiringi dengan sebuah realitas, sebuah gerakan, bukan saja sebuah teori saja. Maka karena itu sebuah teori harus mendasari sebuah kenyataan juga yang harus dilakukan, supaya seiring antara teori dan apa yang dilakukan atau apa yang akan digambarkan kepada orang lain. Kemudian yang motivasi yang keempat itu adalah kita menyadari bahwa kekayaan itu adalah hal yang tidak sama sekali mendasar di dalam kehidupan kita. Tetapi bagaimana dengan kebutuhan? Ya, kebutuhan adalah kebutuhan kita bekerja untuk kebutuhan kita dan juga orang lain. Itu yang mendasar pada kebutuhan saja. Tetapi ketika kita terlalu memikirkan bahwa kekayaan itu adalah paling utama, sadarkah kita bahwa ketika kita meninggal, kekayaan itu tidaklah kita bawa ke surga, melainkan jiwa atau raga kita yang kita arahkan kepada Tuhan, bukan sebuah kekayaan. Kemudian yang kelima, yaitu bekerjalah atau yang mengarah kepada dirimu, yang membawa dampak atau perkembangan untuk dirimu. Dan ketika engkau mendapatkan itu, bekerja juga untuk orang lain, bukan motivasi atau yang mendasarkan kepada diri kita saja sendiri. Tetapi sadarkah kita bahwa sebuah pekerjaan itu juga sangat perlu untuk orang lain. Nah, oleh karena itu kita juga perlu di sisi lain bahwa bekerja di opsi lain itu juga akan membawa dampak perkembangan sebuah versi atau sebuah cerita dalam hidup kita yang akan terus menggerakkan kita untuk menjadi pribadi yang lebih dermawan, pribadi yang bekerja untuk semua orang, dan juga pribadi yang memberi tanpa pamrih. Sekian dari penjelasan saya. Apabila ada penjelasan yang kurang jelas dari kelima motivasi itu, dan juga saya juga memberi arahan juga atau saran juga kepada kita semua bahwa kita sadar bahwa kita adalah manusia juga yang membutuhkan, manusia yang sangat-sangat penting, sangat-sangat memerlukan sebuah uang. Tetapi kita perlu mendasar atau kita perlu memikir hal lain bahwa uang itu bukan segala-galanya, tetapi kita harus bekerja untuk sesuai opsi kebutuhan kita dan juga kepada orang lain. Nah, itu semoga dari penjelasan itu atau motivasi itu kita sadar